Selamat pagi om-om seluruh Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para suhu-suhu yang sudah share ilmu di forum BBG. Berkat jenengan saya bisa ngerakit seperti ini. Untuk jalurnya saya ceritakan dulu. Jalurnya dari belakang, 2 regulator tekanan tinggi, 2 tabung masuk ke depan. Ini saya cabang. Yang bawah ini regulator tekanan rendah, khusus untuk mensuplai kebutuhan di idle. Saya pakai tekanan rendah agar tekanan yang keluar ini stabil dari tabung penuh sampai tabungnya habis ya. Untuk yang kecepatan, jalur kecepatan pakai regulator tekanan tinggi. Ini bukanya nggak sampai 1 putaran, paling setengah lebih dikit lah. Masuk reducer pernya per standar saya olor sedikit, dipanjangkan sedikit, jadi diperkeras sedikit. Kemudian lanjut ini masuk di cabang ya, seperti biasa 2 jalur idle. Saya pakai keran mawar, kemudian masuk ke keran membran bensin ya. Rangkaiannya sama seperti punya om-om pada umumnya. Untuk bukaan knop orennya ya cuma segini ya. Kalau mau irit jangan dibuka lebar-lebar, ini setengah saja. Kemudian kita set mixernya, jadi ini cuma segini, kurang lebih setengah saja bukaannya. Mixernya yang menyesuaikan. Untuk jalur BBM nya ini memang benar-benar 100% saya putus. Ini kabel injektor, soket injektor ya. Ini saya hubungkan dulu masuk ke relay, baru masuk ke injektor. Ini rangkaiannya B+ dari ECU masuk ke relay dulu, relay baru masuk ke injektor. Untuk negatifnya, sinyal negatif yang kedip itu langsung dari soket menuju injektor. Nah, relay ini dikendalikan oleh saklar yang ada di dashboard, saklar BBM ya. Relaynya bisa pakai 4 kaki, bisa pakai 5 kaki. Jadi ketika mode BBG, injektor benar-benar tidak aktif, jadi bensin tidak tersedot. Kemudian untuk jalur fuel pump ini saya buatkan jalur sendiri, jadi relay tidak motong kabel orinya. Saya sengaja buatkan jalur sendiri untuk menjaga keorisinilan dari perkabelan mobil ini. Daripada ribet seperti ini, sebetulnya bisa dengan hanya memutus plus injektor. Tapi saya memilih untuk mempertahankan originalitas dari kabel bodi mesin. Untuk mixer, saya pakai mixer elektrik ya. Coba saya buka, ada di dalam box filter. Nah itu ya. Mixer elektrik sama seperti mixer umum yang lain, pakai PVC, pakai dinamo servo yang bisa buka nutup sama. Sebetulnya hal-hal yang mempengaruhi keiritan mobil BBG itu tidak cuma dari rangkaian gasnya saja, rangkaian LPG-nya saja. Rangkaian ini umum, banyak dipakai umum. Jadi sebelum kita pakai LPG itu pastikan kondisi mobil benar-benar oke dari setiap aspek. Nah, salah satunya tekanan ban harus sesuai. Tekanan ban speknya dapat dilihat di belakang pintu. Ya ini. Tekanan ban sesuai arahan dari pabrikan. Ini saya pompa 30 PSI rata. Terus tebal dan lebar ban itu masih bawaan pabrik. Pastikan juga rem tidak ada yang macet.
Jadi mobil masih standar nyel bawaan pabrik, termasuk ban dan lain-lain. Kemudian pastikan mesin itu bekerja optimal ketika mode BBM. Di tune up dulu. Yang pertama, cek busi, kerenggangan businya berapa. Ini saya buat kerenggangan busi di 0,8 mili. Kemudian setel katup. Katup in ada di 20 mili, katup X 25 mili. Itu setelan katup saya 20-25. Agak sedikit kasar enggak apa-apa, kita cari efisiensi. Itu untuk permesinan ya. Kemudian untuk setting gimana biar LPG ini bisa dikonversi menjadi tenaga mesin. Yang pertama, kita harus bisa memahami perbandingan campuran yang dibutuhkan saat pada saat putaran idle itu campurannya seperti apa, pada saat pada saat throttle body skepnya ini dibuka sedikit itu campuran seperti apa. Kemudian pada putaran sekitar 1000 sampai 3000, 1000 sampai 2000 itu butuh campuran seperti apa. Itu yang sebetulnya dasar yang perlu kita pahami sebelum kita tuning untuk setting LPG ya. Kita dapat mengkoreksi campuran itu benar atau salah itu dari bentuk gas buangnya. Knalpotnya itu bau gas, bau aneh-aneh atau tidak bau sama sekali. Untuk di unit saya itu saya buat ada bau seperti orang masak ya. Bau-bau seperti orang masak. Jadi ada bau sedikit seperti ketika masak di dapur, hasil gas buangnya ya. Itu ya Om, semoga dapat membantu untuk settingnya. Jadi kunci dari setting adalah pahami kebutuhan campuran di setiap RPM. Ketika idle berapa, ketika skep throttle body buka sedikit berapa, ketika RPM 1000 berapa, 2000 berapa, 3000 berapa. Nah, kebetulan di unit saya itu settingan ada di RPM bawahnya. Jadi torsinya bagus, mulai dari putaran 1000 sampai 3500 saja. Jadi saya optimalkan di putaran bawahnya, 1000 sampai 3500. Karena karakter mesin ini, ya, mesin yang dipasang di Baleno ini sama seperti yang dipakai di EPV. Karakternya itu torsi putaran bawah. Jadi di situ potensi ada di torsi putaran bawah. Makanya untuk ketika tuning LPG itu juga saya optimalkan untuk mencari torsi di RPM bawah. Oke, untuk penjelasan seperti itu kita langsung dites ya, starternya seperti apa, cegreng atau tidak, putaran mampu di RPM berapa. Untuk knopnya ini ya, ini knop untuk merubah bensin atau pakai gas. Ini ke bawah, artinya dia pakai LPG. Ya, kita coba starter dulu. Bismillah. Starter langsung greng. Itu menunjukkan bahwa campuran pada stasioner, pada idle itu pas. Ini kondisi masih dingin ya, suhunya masih dingin, masih pagi. RPM nya di 1000. Nanti kalau sudah suhu ideal, suhu kerjanya, dia turun di 800. Nah, kemudian untuk percepatan, bagaimana ciri-ciri campuran yang pas saat percepatan? Yaitu pedal gas kita senggol sedikit itu mesin sudah ngerespon. Itu ya, ini settingan memang RPM tidak saya loskan. RPM di 4000 lebih sudah limit di situ. Karena memang saya nyari torsi di RPM 1000 sampai 3000 saja.
Kita jalan jarang-jarang sampai 4.000, paling ya cuma 2.500-3.000 udah mentok. Itu pun kecepatan mobil sudah di 80-90 sudah bisa. Di 5.000 sudah mentok di situ. Jadi kita nggak nyari settingan RPM mentok, itu tidak. Tapi kita nyari settingan di torsi putaran bawah. Ya, kira-kira seperti itu. Kita coba cek di knalpotnya ya. Ya, untuk gas buang di knalpot seperti ini ngembun ya, ngembun airnya keluar. Ini menunjukkan bahwa pembakaran bagus. Pemanasnya saya ngutip punya Om Nanang Songo-songo ya, pakai sogok knalpot. Saya kira pemanas ini yang paling efektif untuk menyerap panas dari mesin menuju ke LPG. Ini saya pakai dua tabung. Terus yang beda lagi ini. Nah, untuk air pemanasnya saya pasang timer. Jadi dia tidak nyala secara terus-menerus. Tujuannya agar memberi waktu air supaya bisa dipanaskan sebelum ditransfer untuk memanaskan LPG. Untuk rangkaiannya ya sama seperti yang lainnya. Ini kita pakai dinamonya galon 3,7 volt. Solenoid sama, solenoid pakai solenoid water heater. Kemudian yang tidak kalah penting itu nggak kelihatan ya, saya pasang kipas. Tujuan kipas ini karena massa jenis dari BBG itu lebih berat dari udara, otomatis dia berada di bawah. Itu saya pasang kipas untuk sirkulasi udara. Jadi misal ada kebocoran sedikit dari LPG, LPG tersebut akan tersedot keluar kabin, keluar bagasi. Kita pengen ngirit, tapi harus tetap memperhatikan safety. Ini ilmu dari Om bersama Pak ya. Terima kasih Om. Putaran regulator belakang ya sama seperti yang lain di 1,5 putaran. Ya kira-kira seperti itulah untuk settingan BBG di mobil saya. Intinya kita nyari campuran yang pas di setiap RPM. Ini mesin nyala kondisi stasioner, manteng, tidak ada getaran. Getarannya sangat minim, manteng mesinnya. Nah, keantengan mesin ini menunjukkan bahwa campurannya oke. Tidak terlalu banyak gas, tidak terlalu banyak udara. Jadi campurannya pas. Ciri-cirinya mesinnya anteng. Getarannya halus. Untuk ciri-ciri percepatannya bagus, campurannya itu respon dari katup gas, kita injak itu langsung nyaut. Jadi mesinnya itu enteng, digas enteng ya, langsung respon. Ya seperti itulah kira-kira BBG yang ada di mobil saya. Terima kasih.